Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang Ghazawatun Nabi, peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Nabi. Kemudian kita mengambil pelajaran dari pelajaran-pelajaran ini, mengambil hikmah ya dari peristiwa peperangan-peperangan yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya saat itu. Kali ini kita akan membicarakan satu peperangan penting, yaitu Perang Ahzab, atau yang disebut dengan Ghazwatu Ahzab, atau nama lain daripada Perang Ahzab yaitu Perang Khandaq. Dikatakan Ahzab artinya golongan-golongan yang banyak, karena saat itu orang-orang kafir Quraisy Mekah, hadirin sekalian, mengumpulkan banyak sekali suku-suku, kabilah-kabilah yang ikut serta dalam perang ini, memerangi umat Islam yang ada di Madinah. Makanya dikatakan Perang Ahzab, atau bahasa kita sekarang ini koalisi, ya, koalisi Arab melawan umat Islam di Madinah. Ada juga nama lainnya itu Perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit, karena perang ini ada parit di sebelah utara Madinah, digali oleh Nabi dan kaum muslimin sebagai benteng pertahanan dari pasukan koalisi Arab Mekah. Ya, maka digalilah parit sehingga dikatakan Khandaq. Perang ini nama lainnya adalah perang apa? Perang Khandaq. Perang Khandaq ini di dalam sejarah terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, pada bulan Syawal ke-5 Hijriah. Walaupun ada sebagian ulama ahli sejarah mengatakan tahun 4 Hijriah, tapi pendapat yang kuat yaitu tanggal 5 Hijriah, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa perang Ahzab terjadi pada tahun ke-5 Hijriah dalam bulan Syawal, dan ini pendapat yang paling sahih. Ya. Sebab-sebab daripada Perang Ahzab, hadirin sekalian, di mana ketika Madinah sudah mulai tenang dan Rasulullah SAW mengirim beberapa utusan untuk mengirim surat ke beberapa negeri atau kerajaan-kerajaan mereka, diajak untuk masuk Islam. Maka kesempatan ini tidak dibiarkan begitu saja oleh suku-suku Yahudi yang ada di Madinah, terutama Bani Nadhir. Ya, kalau Bani Qainuqa kita sudah membicarakan pada pertemuan yang lalu. Bani Qainuqa melanggar perjanjian, akhirnya kemudian diusir oleh Nabi SAW. Tinggal dua suku ini, yaitu Bani Nadhir dan Bani Quraidah. Ya, Bani Nadhir, hadirin sekalian, awalnya udah diusir sebetulnya, nanti kita akan ceritakan, tapi mereka belum ridho, ya, dengan keluarnya mereka dari Madinah ini. Makanya beberapa tokoh Yahudi Bani Nadhir, ya, seperti Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadhir, yang punya putri justru nanti dinikahi oleh Nabi, ya, Sofia binti Huyai bin Akhtab. Ya, ayahnya tokoh Yahudi yang sangat benci kepada Nabi dan kaum muslimin, Huyai bin Akhtab dari Bani Nadhir. Kemudian Kinana bin Ar-Rabi' bin Abil Huqaiq, ada Hawzah bin Qais Al-Waili, dan juga Abu Ammar. Mereka ini memakai nama-nama Arab,
berbahasa Arab, tapi tetap mereka beragama Yahudi dan mereka fanatik dengan keyahudiannya dan tidak suka dengan bangsa Arab. Ya, tapi mereka nama-nama mereka pakai nama Arab dan juga mereka bisa berbahasa Arab, bercampur dengan orang Arab, tapi masih mereka memegang teguh agamanya Yahudi, ya, dan menaruh kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu ada 20 dari tokoh-tokoh mereka ini pergi ke pergi ke Mekah untuk menghasut, untuk memprovokasi orang-orang Arab Mekah agar orang Mekah ini menghantam, ya, menyerang umat Islam yang ada di Madinah. Ya, karena mereka tahu orang Mekah ini merasa diboikot secara ekonomi. Tidak bisa berbuat apa-apa, mereka ini selalu kalau pergi ke Syam pulangnya selalu mendapatkan halangan-halangan dari kaum muslimin. Maka ketika diprovokasi oleh orang-orang Yahudi, mereka kembali lagi semangat untuk menghabisi umat Islam. Mereka mengatakan agama kalian ini lebih bagus daripada agama Muhammad. Agama paganisme, agama kesyirikan ini yang kalian miliki ini lebih bagus daripada apa? Agama Muhammad. Maka dari perkataan ini mereka tambah fanatik keagamaannya, merasa mereka paling benar seperti itu. Ini pandainya Yahudi, hadirin sekalian. Ya, sehingga mereka semangat untuk mengumpulkan pasukan. Orang-orang Quraisy mengumpulkan pasukan, kemudian orang Quraisy juga menghasut beberapa suku-suku Arab yang lainnya seperti Kinana, Tuhama. Ya, ini ikut serta, bahkan orang Quraisy bisa mengumpulkan 4.000 pasukan. Kemudian juga dari timur, ya, ada suku Ghatafan, ya, suku besar, ya, ikut terpengaruh juga, hadirin sekalian. Dari Bani Fazara, kemudian juga dari Bani Murrah, ya, kemudian dari Bani Asja. Kemudian terkumpul semuanya ada sekitar 10.000 pasukan. Yani Asra alaf muqatil. Ya, bayangkan hasutan orang Yahudi ini berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap untuk menyerang Madinah. Padahal Madinah saat itu ya masih secara ekonomi masih lemah. Ya, secara tata negara juga masih lemah. Ya, tapi selalu mendapatkan permusuhan dan serangan dari orang-orang Quraisy. Di sini, hadirin sekalian, provokasi daripada orang Yahudi ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 51-52. Dikatakan di sini, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Ya, tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab, ini kitab Taurat, orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat, ini orang-orang Yahudi. Mereka itu percaya kepada jibti dan taghut, ya, kepada perdukunan, sihir, ya, dan juga taghut seperti itu. Dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrikin Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Ya, mereka beriman kepada jibt wa taghut, pada sihir, kepada syaitan, hadirin sekalian, dan juga taghut. Sedangkan umat Islam, orang-orang yang beriman disuruh menjauhi taghut. Ya. Sedangkan mereka justru suka kepada taghut dan sihir. Ini termasuk di antara sebab mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada masalah akidah, masalah tauhid, hadirin sekalian. Dan juga mereka memprovokasi orang-orang yang beriman bahwasanya agama Islam ini, agama yang dibawa oleh Muhammad ini adalah tidaklah lebih baik daripada agama yang dipercayai oleh orang-orang musyrikin. Ya, ini tentu penipuan, ya. Ini penipuan dan ini adalah bujukan. Orang Yahudi tahu bahwasanya agama
Islam lebih bagus daripada agama musyrikin. Karena agama Islam agama samawi. Sebagaimana mereka juga diturunkan kepada mereka agama samawi. Ya, hanya karena dengki, karena hasad, ya, iri hati, dendam, hadirin sekalian, maka mereka memprovokasi orang-orang kafir musyrikin. Sehingga mereka, orang-orang kafir musyrikin Mekah ini terprovokasi, terpengaruh sampai mengumpulkan 10.000 pasukan, 10.000 pasukan, ya, untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keberhasilan mereka setelah mengumpulkan pasukan yang banyak, maka orang-orang Yahudi ini pergi pulang ke Madinah, hadirin sekalian. Kemudian di sini bagaimana dengan Madinah, dengan keadaan umat Islam di Madinah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar hal ini dari intelijennya, informannya Nabi, terutama siapa? Abdullah ibnu Abbas. Ya, mendapatkan semua lengkap, hadirin sekalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Ya, maka mereka sepakat bahwa mereka menunggu di Madinah, menunggu pasukan Quraisy di Madinah. Kemudian atas usul Salman Al-Farisi, ya, Salman Al-Farisi ini mempunyai saran bagaimana kalau dibuat khandak, parit. Maka hal ini disetujui oleh Rasul dan umat Islam. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah itu, hadirin sekalian, orang yang tidak otoriter, ya, pemimpin yang tidak keras kepala, mempertahankan pendapatnya. Dia menerima usulnya Salman Al-Farisi, ya, di mana belum terjadi hal ini, strategi perang bertahan dengan membuat parit, kecuali dialami oleh orang-orang Persia. Maka Salman Al-Farisi melihat kekuatan umat Islam yang sedikit, sedangkan kekuatan orang kafir Quraisy ini 10.000. Ya, umat Islam punya pasukan 1.500. Ditambah anak-anak, wanita-wanita, itu sekitar semuanya 3.000, hanya itu. Melawan 10 pasukan. Ya, makanya Salman Al-Farisi, bagaimana ya Rasulullah kalau kita membuat parit? Artinya hanya pintu masuk yang dimasuki orang di Madinah itu yang kita gali. Ya, tidak semuanya, karena dari arah utara, dari barat, ya, dari timur, Madinah dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi dan juga kebun-kebun kurma yang sangat lebat. Tidak mungkin pasukan berkuda atau onta memasuki kebun-kebun kurma, karena keras sekali. Ya, bisa melukai binatang, hadirin sekalian. Begitu juga tidak mungkin menaiki gunung. Maka yang paling strategis adalah pintu gerbang Madinah yang digali sebelah utara, karena itu yang dimasuki oleh orang-orang. Maka yang digali hanya sebelah utara, bukan keliling Madinah, tidak, hanya sebelah utara saja yang digali parit. Maka disitulah Nabi sangat perhatian dalam masalah ini, hadirin sekalian. Dan Rasul turun langsung penggalian parit bersama para sahabat-sahabatnya. Jadi ada sesuatu yang terjadi saat penggalian parit itu, di mana suasana saat itu sangat panas, dan kalau malam dingin sekali. Ya, jadi ekonomi umat Islam juga sangat lemah saat itu. Di samping senjata yang sedikit, ya, juga untuk menghidupi diri mereka susah, terutama makanan. Makanya Nabi dan para sahabat itu kelaparan. Bahkan ada Jabir dan juga sebagian sahabat-sahabat Nabi itu diikat perutnya dengan batu. Ada satu batu, dilihat Rasul, ternyata 2 batu. Rasul lebih parah lagi, lebih lapar lagi. Ya, dalam keadaan seperti itu, dingin, lapar, hadirin sekalian, itu yang terjadi pada peristiwa perang Khandaq.
Ya. Nah itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini di dalam surah Al-Ahzab ayat 10 ayat 11. Jadi situasi yang sangat mencekam dialami oleh umat Islam, ya, walaupun nanti ketika terjadi peperangan tidak terjadi peperangan sebetulnya. Tidak sampai terjadi apa? Peperangan. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan badai yang luar biasa kerasnya sehingga menghancurkan tenda-tenda mereka, api mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, walaupun ada beberapa yang meninggal dalam peperangan ini. Dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 10-11 sampai Allah menurunkan satu surah namanya surah apa? Al-Ahzab. Ini menunjukkan kejadian ini luar biasa, ya, sangat mencekam, ya, dialami oleh umat Islam. Ini suatu pasukan yang paling besar yang pernah dikerahkan oleh kafir Quraisy, yaitu perang Ahzab. Hadirin sekalian, idja'ukum min fawqikum min asfala minkum wa id zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi adh-dhunun hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Itu ketika datang kepadamu dari atas, ya, dari bawah, dan ketika penglihatanmu terpanah dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan dan kau berprasangka yang bukan-bukan kepada Allah. Di saat itulah umat Islam, orang-orang yang beriman diuji oleh Allah, digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa zulzilu zilzalan syadida. Ini menunjukkan perasaannya enggak karu-karuan umat Islam. Habislah. Kalau bahasa kita mungkin kita lagi habis. Ya, karena musuh terlalu banyak sekali dan mereka udah siap. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi Bani Quraidah, ternyata Bani Quraidah juga dapat provokasi dari orang Yahudi, dari Bani Nadir. Mereka juga mencabut perjanjian damai. Ya, mereka sudah tidak mau ikut andil. Bahkan Bani Quraidah membantu pasukan koalisi, pasukan Quraisy, hadirin sekalian, memberikan banyak sekali onta makanan kepada orang-orang Quraisy. Nah, Rasul sangat sedih sekali. Padahal perjanjian termasuk piagam Madinah bahwa orang Yahudi tidak boleh membantu pasukan dari luar yang ingin menyerbu Madinah. Bahkan harus sama-sama saling membantu. Ya, ternyata kenyataannya seperti itu. Maka sangat disayangkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengkhianatan orang Yahudi. Walaupun Nabi tahu orang Yahudi ini berkhianat. Ya, seperti itu. Maka dikatakan di sini di saat kondisi yang sangat mencekam itu, justru disitulah orang-orang beriman ini imannya tinggi sekali. Hadirin sekalian, justru akidahnya kuat. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 22, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Dikatakan di sini, ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan Ahzab, pasukan koalisi Quraisy, ya, mereka berkata, justru inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Ya, justru imannya kuat, hadirin sekalian. Inilah yang dijanjikan oleh Allah. Maksudnya bisa jadi inilah syahid, ya, inilah ujian yang sebenarnya. Ya, inilah bisa jadi rezeki. Ya, inilah jalan keluar. Justru di saat musuh itu begitu banyak dan persediaan mereka sangat sedikit sekali. Nah, ini betul-betul ujian. Makanya dikatakan di sini menurut bahasanya Allah, wa zulzilu zilzalan syadida, seperti bumi ini bergoncang kena gempa bumi. Ya, maksudnya hati ini bergoncang sudah karu-karuan. Ya, musim dingin yang luar biasa, hadirin sekalian. Umat Islam menggali parit, ya, menggali parit, dan dalam keadaan kelaparan.
Bahkan terjadi waktu itu sampai mereka Nabi meninggalkan sholat asar, sholat maghrib, ya dikerjakan pada isya. Ya nggak terasa karena begitu tegangnya musuh sudah di depan, mereka menggali sampai tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, kecuali dikerjakan di waktu isya. Bagaimana ya Rasulullah ini? Kita ini sudah ketinggalan sholat maghrib, sholat asar. Maka Rasul mengatakan semoga Allah membakar itu kuburan orang-orang yang membuat kita seperti ini. Ya, Rasul marah sekali. Makanya ada yang mengatakan inilah kemudian turun sholat khauf. Sholat apa? Sholat khauf pada waktu perang Ahzab. Hadirin sekalian. Dan Nabi mengerjakan sholat duhur, sholat asar dan maghrib di waktu isya. Di waktu isya. Itu yang terjadi. Begitu juga terjadi juga peristiwa ketika menggali Khandak ini, ada batu besar yang para sahabat tidak bisa memecahkan. Kemudian para sahabat manggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengambil besi kayak kapak besar gitu, kemudian memukulkan, hancur langsung, meledak. Hadirin sekalian. Bahkan mencipratkan kayak api begitu. Ya, ada yang mengatakan api terus menyinari Syam dan juga menyinari sampai ke Yaman. Seperti itu. Ada riwayat seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Nabi ini nanti sampai ke Syam dan juga sampai ke Yaman. Umat Islam akan menaklukkan negeri-negeri itu. Itu yang terjadi pada waktu peristiwa Khandak, membuat parit. Ya. Kemudian hadirin sekalian, ketika orang-orang Quraisy mau menyerbu Madinah, mereka kaget. Ternyata ada parit. Ya, mereka tidak menyangka dan ini tidak ada sebelumnya dalam perang Arab. Sehingga mereka tidak bisa. Apalagi Nabi menyiapkan sekitar ada 200 pasukan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, ya, dan yang lainnya untuk menjaga parit, yang sampai ada kuda yang loncat, ya, atau sengaja ingin memasuki atau melintasi parit, kecuali harus dihabisi. Dan memang orang-orang Quraisy sudah tidak sabar. Ada sebagian orang nekat, ya, termasuk tokoh mereka namanya Amr bin Wud. Ya, dia mencoba untuk melintasi parit dan menantang Rasul dan umat Islam. Maka katanya Ali, biarkan aku ya Rasulullah untuk menghadapi orang ini. Dia Amr bin Wud, ya Ali, diam kamu di sini. Walaupun Amr bin Wud ya Rasulullah. Maka disitulah kemudian Ali melawan Amr bin Wud. Ketika datang Ali, Amr bin Wud mengatakan, aku tidak suka melawan kamu. Kamu ini adalah anak daripada saudaraku. Maksudnya sahabat dekatku. Ayahmu ini sahabat dekatku. Ya, dekat seperti keluarga sama aku. Aku tidak mau membunuh kamu. Kata Ali, justru aku ingin membunuh kamu. Maka Amr bin Wud tidak rela, emosi dengan perkataan ini, turun dari kudanya, disembelih itu kudanya sama Amr bin Wud, melawan Ali. Ali menipu Amr bin Wud. Katanya Ali, katanya kamu sendirian. Kok di belakang banyak orang? Mana enggak ada orang? Ketika noleh disabet sama Ali. Ini menunjukkan apa? Al-harbu khida'. Perang itu apa? Siasat, tipu menipu. Siapa yang kena tipu ya kalah. Di sini menunjukkan cerdasnya Ali bin Abi Thalib. Dan beberapa orang dihabisi sama umat Islam yang mencoba untuk melintasi parit ini, hadirin sekalian. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bingung mereka. Coba misalnya kalau Salman tidak memberikan ide seperti itu, habislah umat Islam. Ya, mereka langsung memasuki Madinah, hadirin sekalian. Dan Rasul sudah menyiapkan para istri-istri itu taruh di atas atap rumah di daerah Bani Harithah. Ya, kalau ada yang macam-macam, bunuh saja seperti itu. Dan itu yang terjadi pada bibih Nabi, yakni Sofia, hadirin sekalian. Sofia ini melihat orang Yahudi ngendap-ngendap, melihat kok Madinah kosong begitu. Ya, akhirnya
tanpa diketahui oleh orang Yahudi ini, langsung Sofia ini apa? Ngepruk dengan batu kepala orang Yahudi ini, kemudian disembelih kepalanya. Nah, ini menunjukkan keberaniannya siapa? Bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu terjadi hadirin sekalian di perang Ahzab ini. Beberapa hal ya. Kemudian setelah dikepung berhari-hari, ada yang mengatakan hampir sebulan. Ya, peperangan Khandaq ini dengan menggali Khandaqnya, ada yang mengatakan 2 bulan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirimkan badai dan juga tentara dari malaikat sehingga membuat mereka ini ketakutan. Ya, jadi mereka menyalakan api tidak bisa, sedangkan angin terus datang sehingga hati mereka kacau balau. Ya, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan sahabatnya namanya Nu'aim bin Mas'ud. Ya Nu'aim bin Mas'ud, bisakah engkau mencari kabar tentang mereka? Siap ya Rasulullah. Musim dingin yang luar biasa di malam hari, hadirin sekalian. Maka berangkatlah Nu'aim ini ke pasukan kaum musyrikin, ingin tahu gimana keadaannya. Ternyata mereka bermusyawarah. Yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Mereka bermusyawarah, gimana ini? Sedangkan gelap sekali, mereka tidak ada lampu. Dan Nu'aim bin Mas'ud berhasil memasuki musyawarah mereka, tempat mereka bermusyawarah. Walaupun itu susah sekali, katanya saya ini merangkak untuk masuk ke kubu mereka dengan merangkak karena dinginnya luar biasa. Ya, kemudian setelah itu sampai kepada mereka. Seperti itu. Jadi tidak ada yang tahu siapa di sampingnya, siapa enggak tahu. Katanya Abu Sufyan, kita hari ini susah untuk mengenal diri kita masing-masing. Ya, jadi menurut saya besok kita balik saja sudah. Kita tidak bisa seperti ini. Kita enggak tahu, bisa jadi pasukan Muhammad ada di sekitar kita sekarang ini. Enggak tahu yang benar, hadirin sekalian. Ya, Nu'aim bin Mas'ud di malam hari dia langsung pulang, kedinginan luar biasa, melapor ke Rasulullah. Sampai untuk tangan ini tidak bisa dirasakan apa-apa, begitu dinginnya. Iya ya Rasulullah, mereka sudah ketakutan dan besok mereka akan pulang ke mana? Ke Mekah. Ya, jadi hadirin sekalian, perang Ahzab ini kegagalan dari orang-orang Quraisy. Ya. Jadi kuda mereka tidak bisa masuk Madinah karena ada Khandaq, ada parit. Jadi mereka umat Islam tidaklah sia-sia membuat parit itu. Ya. Mereka berhasil menghadang pasukan Quraisy yang jumlahnya banyak, tidak bisa memasuki Madinah. Dan itu yang disebut dengan perang Ahzab. Ini merupakan kekalahan telak daripada orang-orang kafir Quraisy. Dan orang-orang munafik ini terlihat bagaimana mereka ketakutan dan tidak mau membantu sama sekali. Bahkan mereka mengatakan, apa ini Muhammad? Katanya berjanji ingin menaklukkan Kaisarah dan Kisrah. Berjanji akan menaklukkan kerajaan Persia dan Romawi. Jangankan menaklukkan, dikepung aja seperti ini. Sungguhnya Allah dan Rasulnya ini memberikan janji-janji yang palsu. Katanya kita menang, ternyata kita dikepung, ketakutan seperti ini. Nah, ini perbedaan antara orang munafik dan orang yang beriman. Justru orang beriman mengatakan ini justru yang dijanjikan oleh Allah. Ya, iskariman au mutsyahidan. Kalau kalah mati syahid, kalau menang hidup mulia, hadirin sekalian. Maksudnya ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul untuk kita. Ya, luar biasa iman yang ditanamkan oleh Rasul kepada para sahabatnya. Padahal musuh dari atas, dari bawah, semuanya menyemut musuh, jumlahnya banyak sekali, tapi tidak membuat gentar umat Islam. Ya, justru orang munafik yang gentar. Mereka merasakan sempit hati dan menuduh Allah dan Rasulnya yang bukan-bukan. Mana itu Muhammad? Ya, katanya berjanji menaklukkan Persia dan Romawi. Ternyata justru kita dikepung seperti ini.
ini bohong semuanya apa yang dikatakan oleh Muhammad. Nah, itu perkataan orang-orang munafikin, hadirin sekalian, tentang pengepungan ini. Kemudian ada satu hal yang terjadi, ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ketika terjadi saling serang panah dengan panah. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini tokoh Ansar, kena ya pelipisnya ini. Tiba-tiba ada anak panah nyasar begitu, kena di sebelah matanya sini, dan mengalir darah yang deras sekali. Dia kayak merasa yakin bahwa dia akan mati. Makanya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya aku mati hari ini, Engkau berikan aku sisa waktu hidup, maka berikanlah saya bisa perang melawan orang-orang Quraisy, ya, atau apabila Engkau berikan aku hidup, aku ingin berikan pelajaran kepada Bani Quraidah, orang-orang Yahudi Bani Quraidah, karena mereka mengkhianati Allah dan Rasulnya. Maka subhanallah, doanya dikabulkan. Tiba-tiba berhenti. Padahal Sa'ad bin Mu'adz ini tokoh Ansar, udah digotong oleh para sahabat, ditaruh di masjid. Nah, ini yang disebut oleh para sejarah rumah sakit pertama dalam Islam. Ya, jadi karena beberapa orang muslimin luka, ditaruh di masjid, diobati di situ oleh para wanita-wanita muslimat. Ya, dan doanya terkabul. Nanti setelah pasukan Quraisy ini kabur, hadirin sekalian, maka Rasul kan pulang ya, capek, dalam keadaan capek. Kemudian Rasulullah sudah melepaskan baju besinya. Tiba-tiba datang Jibril. Ya Rasulullah, kenapa engkau menanggalkan baju besimu? Perang belum selesai. Ya, Allah dan malaikatnya masih memakai baju perangnya. Ada apa ya Jibril? Izhab ila Bani Quraidah. Pergilah kamu ke Bani Quraidah, li'annahum khanullaha wa rasulah. Karena Bani Quraidah itu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Maka Nabi pakai lagi perang dan menuju Bani Quraidah. Dan Nabi tahu memang Bani Quraidah sudah melepaskan diri dari perjanjian, berarti hukum perang yang ada. Dan mereka secara langsung berpihak kepada orang-orang musyrikin koalisi. Maka Nabi langsung pergi ke sana. Jadi pasukan yang ikut serta dalam perang Ahzab itu langsung dibawa ke Bani Quraidah. Dikepung mereka ini. Sebagaimana biasanya orang Yahudi ternyata tidak berani berhadapan langsung. Nah, jadi mereka itu berperang di dalam benteng. La yuqatilunakum illa min wara'i judur. Mereka tidak memerangi kamu kecuali di balik benteng. Maka dikepung sama Nabi Bani Quraidah ini. Ya, sekitar 20 hari, 25 hari. Akhirnya mereka menyerah. Ya, menyerah, dan mereka menginginkan tidak Rasul yang menjadikan hakim. Kita menyerah ya Muhammad kepadamu, tapi kita tidak ingin bukan kamu yang menjadi hakim. Siapa? Kata Rasulullah. Ya Sa'ad bin Mu'adz. Dia adalah dulu mitra kami. Ya sudah kalau begitu. Ya dipanggil Sa'ad bin Mu'adz. Ternyata dia kan sakit, hadirin sekalian. Dan ininya berhenti tapi darahnya. Dibopong ke Bani Quraidah, dan Rasul mengatakan, ya Sa'ad, orang-orang Yahudi ini menginginkan kamu sebagai hakim. Berhukumlah dengan hukum Allah. Saya sudah selesai, saya pulang. Maka Sa'ad mengatakan, kalian kurang ajar wahai orang Yahudi. Kalian ini adalah anak keturunan babi dan kera. Kalian anak keturunan babi dan kera. Kalian menyerahkan kepadaku, seharusnya kepada Rasulullah. Oleh karena itu hukumanku kepada kalian adalah seluruh laki-laki yang sudah balik dihukum mati. Perempuan kalian diambil, maksudnya ditawan. Anak-anak kalian ditawan, harta kalian dirampas. Kaget mereka dengan keputusan siapa?
Sa'ad bin Mu'adz. Tidak menyangka seperti ini. Ya sudah, itu keputusanku. Maka dikasih ucapan selamat oleh Rasulullah. Selamat ya Sa'ad, sesungguhnya engkau berhukum dengan hukum apa? Allah dan Rasulnya. Maka hadirin sekalian, seluruh Bani Quraidah ditawan. Ya, bawa mereka di pasar Madinah. Kemudian para sahabat menyiapkan tempat eksekusi. Dieksekusi oleh para sahabat. Orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Jumlahnya ratusan, banyak sekali. Diperkirakan jumlahnya antara 700 sampai 600. Ya, semua yang terlibat pengkhianatan laki-laki dibunuh. Ya, ini adalah hukuman yang mengenaskan bagi orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Termasuk yang dihukum mati adalah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab, hadirin sekalian, dihukum mati karena dia berkhianat. Ini Bani Nadir datang dari Khaybar, sembunyi di Khaybar kan, melarikan diri setelah diusir, datang ke Mekah untuk memprovokasi orang Mekah dan juga memprovokasi apa? Bani Quraidah. Makanya dia ditangkap, dia dipenggal lehernya juga oleh pasukan Islam. Ya, sedangkan putrinya ditahan. Putrinya ini siapa? Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Ya, waktu itu dia diberikan ke sahabatnya, tapi ada yang usul, ya Rasulullah, dia ini putri yang mulia. Dia ini keturunan Nabi Harun alaihissalam, cucunya Nabi Harun. Seandainya engkau ambil sendiri ya Rasul, engkau nikahi, maka usulan ini diterima oleh Rasulullah. Dan Huyai sebetulnya sudah masuk Islam. Ya, benci sama ayahnya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dibebaskan sama Nabi dan dia masuk Islam. Kemudian apa? Dinikahi oleh Nabi dan dia menjadi istrinya Nabi, Huyai bin Akhtab. Salah satu istri Nabi yang asal usulnya Yahudi. Ya, Huyai Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Sedangkan ayahnya tokoh Bani Nadir. Ya, tokoh yang kemudian dieksekusi oleh para sahabat karena pengkhianatan. Nah, itu yang terjadi. Ini menunjukkan hadirin sekalian, orang Yahudi ini dari dulu punya makar buruk terhadap umat Islam. Enggak suka sama umat Islam. Kalau ditarik sekarang ini, peristiwa sekarang ini begitu. Mereka tidak suka melihat umat Islam ada orang-orang pandai, pasti mereka berusaha untuk membunuhnya atau membuat masalah, membuat isu teroris, ya kan, membuat isu apa lagi, ya, mengeluarkan uang dana yang besar sekali untuk merusak akhlak umat Islam dengan adanya orang-orang liberal yang dibiayai untuk apa, merusak akidah umat Islam. Ya, isu-isu teroris, orang-orang nggak bersalah ditangkapi, ya kan. Ini orang Yahudi seperti itu, tapi gagal mereka, gagal dari tahun ke tahun, makar mereka gagal. Kenapa? Karena di samping mereka membuat makar, Allah juga membuat apa? Makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu yang harus kita yakini, hadirin sekalian. Tidak apa-apalah umat Islam tidak tahu, mereka membuat makar siang dan malam. Ya, memusuhi umat Islam, kadang mereka berhasil, tapi secara keseluruhan gagal total mereka. Uang besar yang mereka keluarkan untuk memusuhi umat Islam, untuk memerangi umat Islam, menghancurkan Irak, menghancurkan Afghanistan, hadirin sekalian. Ya, tapi mereka gagal total. Umat Islam tetap eksis. Bahkan kemarin di Afghanistan mereka keluar secara cepat, nggak disangka, hanya dalam hitungan hari keluar semuanya. Mereka setelah bertahun-tahun apa, menjajah, menghancurkan, membunuh umat Islam di sana, keluar memalukan. Ya, Allah juga membuat apa? Makar. Dan makar buruk kembali kepada mereka. Orang-orang beriman keluar sebagai apa? Pemenang. Nah, itulah dari dulu Yahudi seperti itu. Perang Ahzab ini adalah provokasi daripada orang-orang apa? Yahudi terhadap umat Islam. Ada kembali kepada mereka. Lihat nasibnya Bani Quraidah. Dieksekusi semuanya oleh Nabi. Ya, dari mulai balik sampai dewasa semuanya mati. Bagaimana cara mengetahui yang balik atau yang bukan balik? Dirogoh bawahnya ini.
keluar bulu berarti balik sembelih. Ya, seperti itu, sampai seperti itu dulu para sahabat. Ya, jadi mereka membuat makar kembali ke mereka dalam hitungan cepat, hadirin sekalian. Dalam hitungan bulan saja mereka kena dari makar buruk mereka, dan mereka terus seperti itu dari zaman ke zaman. Umat Islam akan selalu menjadi korban. Ya, tapi akhirnya kembali kepada mereka, kegagalan besar akan kembali kepada mereka yang suatu hari nanti ya, umat Islam mengepung mereka, negeri mereka Yahudi di Palestina, dan pohon dan batu mengatakan apa? Ya Abdullah, ya Muslim, warai Yahudi, khalfi Yahudi, uqtulhu, bunuhlah dia. Sampai pohon bisa bicara, batu bisa bicara. Itu menunjukkan umat Islam punya kekuatan luar biasa nanti. Ya, sedangkan orang Yahudi nanti habis. Seperti itu. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.